Karakter muslimah tangguh menghadapi fitnah. Nah, bagaimana sosok muslimah yang sanggup menghadapi berbagai fitnah ini? Ada 6 poin. Yang pertama, berakidah yang murni. Yang kedua, beribadah yang benar. Yang ketiga, berakhlak yang mulia. Yang keempat, berilmu dan berwawasan luas. Yang kelima, komit terhadap urutan kesetiaan dan ketaatan. Yang keenam, mentaati suami. Baik, berakidah yang murni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla termasuk ibadah kepada Allah dengan baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Maka ditanyakan kepada Nabi, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentunya makna mengucapkan banyak-banyak kalimat la ilaha illallah adalah maknanya kita terus-menerus melakukan upaya memahami, menghayati apa makna dari kalimat tauhid. Bukan sekedar mengucapkannya, tetapi bagaimana kita melakukan proses pendalaman makna dari kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Nah, sederhananya, seperti yang sering saya sampaikan, mungkin pernah juga di tempat ini, kalimat tauhid ini sebagai fondasi yang tangguh, intinya ada 3 poin yang paling utama. Poin pertama, kalimat la ilaha illallah punya makna la mahbuba illallah. Tidak ada yang dicintai selain dari Allah. Yang kedua, dia bermakna la matbu'a illallah. Tidak ada yang dipatuhi selain dari Allah. Lalu yang ketiga, la ilaha illallah bermakna la marhuba illallah. Tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah. Jadi kalau love, obedience, and fear, kecintaan, kepatuhan, dan rasa takut itu difokuskan kepada Allah Ta'ala, maka seseorang itu menjadi ahli tauhid. Dan dalam hidup kita di dunia ini, pada hakikatnya tantangan hidup kita adalah tantangan urusan bagaimana kita mendahulukan kecintaan kepada Allah sebelum yang lain-lainnya. Bagaimana kita mendahulukan kepatuhan kepada Allah selain kepatuhan kepada selainnya. Bagaimana kita mendahulukan rasa takut kita kepada Allah di atas segala-galanya. Bukan rasa takut kepada selain Allah Ta'ala. Kan sekarang ini banyak orang berani melanggar aturan Allah karena nggak punya rasa takut kepada Allah. Tapi kalau dia rasa takutnya hidup kepada Allah, niscaya dia tidak akan berani menabrak ya syariat atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini poin pertama ya. Jadi jadilah muslimah yang orientasi love, obedience, and fear-nya itu top priority-nya, prioritas utamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, kalau dikatakan la ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang dicintai selain Allah, apakah itu bermakna dalam Islam mencintai selain Allah nggak boleh sama sekali? Gimana Bu? Boleh atau tidak mencintai selain Allah? Hah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak mencintai selain Allah? Boleh tidak? Hah? Jadi begini, kalimat la ilaha illallah yang diartikan la mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai selain dari Allah, bukan bermakna otomatis selain Allah nggak boleh dicintai, bukan. Cuman ada syaratnya. Mencintai selain Allah syaratnya ada 2. Pertama, tidak boleh mencintai sesuatu selain Allah setara dengan Allah, apalagi lebih tinggi dari Allah. 1, itu syaratnya. Dan syarat kedua, mencintai selain Allah harus karena Allah. Jadi al-hubbu fillah, mencintainya karena Allah. Bukan mencintainya karena hawa nafsu. Bukan mencintainya karena sekedar senang aja gitu, ya. Contoh, kita mencintai orang tua kita. Ya. Ya boleh dalam Islam, bahkan dianjurkan. Cuma jangan lantaran mencintai ayah, mencintai ibu, lalu kemudian ketika ayah atau ibu itu minta sesuatu yang melanggar aturan Allah, terus kita penuhi. Nggak boleh. Itu namanya kita lebih mencintai orang tua daripada mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hendaknya kita mencintai orang tua kita itu karena Allah, bukan semata-mata karena dia orang tua kita, tidak. Dan apa bedanya antara mencintai karena Allah dengan mencintai semata-mata karena ya itu orang tua kita? Bedanya adalah begini, kalau kita mencintai karena Allah,
Maka ketika kita melihat ayah kita atau ibu kita melakukan satu penyimpangan dari agama, kita tegur, kita luruskan, kita berikan arahan supaya tidak melakukan itu. Ngerti? Tapi kalau misalnya kita mencintainya karena itu orang tua, ya kan, dia mau berbuat apapun kita biarinin aja. Just the way you are, kata Billy Joel, ya, dalam lagunya kan. I love you just the way you are. Ya, saya mencintai kamu bagaimana adanya. Mau kamu begini kayak, mau kamu begitu kayak, saya cintai. Seorang suami mencintai istrinya, itu baru dikatakan cinta karena Allah. Kalau begitu istrinya mau keluar rumah nggak pakai jilbab, dia bilang, Neng mau kemana Neng? Emangnya di luar sana ada suami kamu yang lain? Gitu, ya kan? Yang boleh ngeliat kamu nggak pakai ini kan suami kamu. Gitu. Kok kamu keluar enak aja, melenggang begitu? Nah, itu namanya cinta karena Allah. Tapi kalau cintanya just the way you are, ya kan? Istrinya keluar nggak pakai jilbab, dia diam aja. Ya. Dayus, tahu dayus? Laki-laki yang nggak punya kecemburuan. Gitu, ya. Nah, jadi itu cinta. Terus begitu juga dengan makna la matbu'a ilallah, tidak ada yang dipatuhi selain dari Allah. Apakah dalam Islam artinya selain Allah sama sekali nggak boleh dipatuhi? Boleh, tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun selain Allah dalam rangka durhaka kepada Allah. Jadi mentaati siapapun itu boleh selain Allah. Mentaati pimpinan di kantor, mentaati orang tua, mentaati guru, ya kan, silahkan. Tapi syaratnya jangan sampai mentaati orang tua atau pemimpin di kantor atau apa namanya ayah kita, guru kita dalam urusan yang ternyata nggak benar. Jadi misalnya guru kita bilang, mulai hari ini saya minta kalian semua tolong kumpulkan infak dari hasil mencuri. Nah, gitu. Kita nurut aja, ya, guru yang nyuruh, ya nggak benar, nggak boleh begitu. Atau misalnya di kantor, ya tiba-tiba kita dipanggil sama direktur, Pak Iksan, hari ini kantor kita akan kedatangan tamu, ya, tamunya orang bule, tolong kamu jemput di airport. Kamu berkewajiban selama dia tinggal di sini 7 hari 7 malam, ya kan, layani dia, apapun yang dia minta dilayani. Ternyata si tamu bule ini minta malam-malam diantar ke night club, gitu, ya. Dia ingat pesan bosnya, pokoknya apa saja permintaan dia penuhi gitu. Nah, kalau dia penuhi permintaan itu, termasuk itu, ya kan, itu namanya dia mentaati pimpinannya dalam urusan yang durhaka kepada Allah. Ya, dia mesti punya garis batas di situ. Paham ya? Nah, begitu juga dengan poin yang terakhir, yang ketiga, la marhuba ilallah. Tidak ada yang kutakuti atau yang ditakuti selain dari Allah. Apakah itu bermakna dalam Islam tidak ada sama sekali selain Allah yang boleh ditakuti? Hanya Allah saja? Ya tidak. Karena takut itu dibagi dua, ya Bapak dan Ibu. Ada takut yang alami, natural fear, dan ada takut yang syar'i. Nah, yang tidak boleh itu takut syar'i, itu nggak boleh dikembangkan. Tapi kalau takut yang natural, yang alami itu, ya semua orang juga mengalami takut seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seseorang masuk ke hutan di siang hari, tiba-tiba tersesat. Matahari udah mau tenggelam. Nah, dia takut nanti di tengah hutan itu dia diterkam sama singa atau diserang ular gitu. Ini takut yang natural. Ini nggak ada hubungan dengan keimanan, ya. Tapi takut syar'i itu yang nggak boleh. Apa itu takut syar'i? Takut menjalankan perintah Allah karena nggak berani menghadapi resikonya. Takut meninggalkan larangan Allah karena nggak berani menghadapi resikonya. Itu namanya takut syar'i, itu nggak boleh, ya. Jadi misalnya seorang wanita udah ngaji sekian tahun, udah sampai ke bab jilbab menutup aurat, ya kan, tapi nggak pakai jilbab juga. Begitu ditanya, Neng udah sekian tahun ngaji, udah sampai ke bab jilbab menutup aurat, kok Neng belum tutup aurat juga? Waduh, saya takut. Takut apa? Takut nanti dibilang sama teman-teman kantor sebagai fanatik, ekstremis, katanya gitu. Nah, ini takut menghadapi resiko mentaati Allah Ta'ala. Nggak boleh, ya. Atau seorang penjudi dikasih nasihat, Bang, abang tiap malam main judi aja, apa abang nggak tahu judi itu haram? Gue tahu judi haram, cuma kalau gue tinggalin judi, nanti gue ditinggalin sama teman-teman gue. Jadi dia takut menghadapi resiko dikucilkan sama teman-teman penjudinya. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi takut itu yang boleh, takut yang alami, yang nggak ada kaitan dengan keimanan, ya. Baik. Nah, jadi itu yang pertama, berakidah yang murni. Kemudian yang kedua, wanita muslimah menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman ini harus menjadi wanita yang beribadah dengan benar. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Mu'adz, tahukah kamu hak Allah atas hambanya?" Dijawab oleh Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, hak Allah dari hambanya yaitu agar
hambanya itu beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, jadi artinya seorang wanita muslimah sepatutnya terus-menerus cek and recheck apakah ibadahnya sudah benar. Ya. Karena hakikat kita hidup ke dunia ini punya tugas pokok yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berakhlak yang mulia. Haddatsana Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, haditsuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inna khiyarakum ahsanakum akhlaqan. Jadi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, yang paling mulia akhlaknya. Ya. Dan ini tentunya berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Hendaknya kita selalu menjaga akhlak yang mulia. Yang keempat, jadilah muslimah yang berilmu dan berwawasan luas. Karenanya, ya, kalau Anda dihalangi oleh suami untuk menuntut ilmu agama, ya kan, Anda boleh protes. Karena apa? Seorang suami itu harusnya ya memfasilitasi istrinya itu memiliki ilmu dan berwawasan yang luas. Ya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan ayat yang berbunyi, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, jadi bagian akhir dari ayat ini yang digarisbawahi, ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darajat. Ya. Jadi orang semakin banyak ilmunya dan dia mengamalkan tentunya ilmunya itu, dia akan ditinggikan derajatnya dibandingkan orang yang kurang berilmunya dan kurang beramalnya otomatis. Ya. Nah, karenanya semua kita hendaknya berlomba-lomba utlubul ilm, ya, menuntut ilmu. Ya. Yang kelima, seorang muslimah itu harus punya komitmen terhadap urutan kesetiaan dan urutan ketaatan. Nah, urutan kesetiaan dan ketaatan bagi orang beriman itu ada 3 pihak. Pertama, Allah Subhanahu wa taala, number 1, top priority of obedience, ya, prioritas utama ketaatan. Number 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan number 3, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ya. Dengan catatan orang beriman itu ada syaratnya, yaitu orang beriman yang rajin disiplin mendirikan sholat, yang rajin disiplin menunaikan zakat, dan yang rajin disiplin tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi selalu saja kita menjadikan 3 pihak ini, Allah, Rasul, dan orang beriman, selalu sebagai urutan kesetiaan kita dan urutan ketaatan kita. Dan lebih spesifik kepada wanita, urutan ketaatan yang sangat penting adalah mentaati suami dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha", jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktunya secara disiplin, secara tertib, secara on time, wasamat syahroha, dan berpuasa di bulan Ramadan secara disiplin, secara tepat, ya, wahafizat farjaha, dan memelihara menjaga kehormatan kemaluan dirinya, wa atta'at zaujaha, dan mentaati suaminya, qila laha, maka akan dikatakan kepada dia nanti di hari akhirat, ya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan kau masuk ke dalam jannah, surga, dari pintu 8 pintu surga manapun yang kamu inginkan. Masya Allah. Ya. Dan kalau Anda perhatikan, poin pertama, sholat 5 waktu. Poin kedua, ya, puasa di bulan Ramadan. Poin ketiga, menjaga memelihara kehormatan kemaluan diri, itu bisa dikatakan ringan. Yang berat itu adalah mentaati suami. Gitu. Padahal justru mentaati suami ini kunci yang paling penting untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anak, keridhaan Allah itu tergantung kepada kepatuhannya kepada orang tuanya. Tapi kalau wanita, ya, keridhaan Allah akan datang kepada dia tergantung kepada ketaatannya kepada suami. Jadi keridhaan anak itu berdasarkan keridhaan Allah kepada anak, itu berdasarkan keridhaan orang tua kepada si anak. Keridhaan seorang istri, ya, itu berdasarkan keridhaan suami, keridhaan Allah kepada seorang wanita itu berdasarkan keridhaan suaminya kepada si wanita tersebut. Makanya kalau seorang wanita itu ingin mendapatkan pintu surga dari manapun dia boleh masuk, pastikan ketaatannya kepada suami itu, ya, berjalan dengan baik dan benar. Ya. Baik, badai fitnah wanita akhir zaman. Ya. Jadi wanita akhir zaman ini diantara yang spesifik
terkait dengan kewanitaannya, fitnah akhir zaman itu berupa apa? Hilangnya rasa malu. Ya, diantaranya gara-gara fenomena NPD, ya, Narcissistic Personality Disorder. Ya. Terus kadangkala dia kena gaya hidup hedonis, sehingga hilang rasa syukur terhadap suami. Ya, karena apa? Karena bawaannya pingin punya apa yang perempuan lain punya. Bang, itu teman pengajian saya sekarang dia udah gelangnya udah 3 loh emas gitu. Aku baru mau cuman 1 gelangnya. Gimana nih bang? Gitu ya kan. Aku malu dong hadir di pengajian. Dia gelangnya 3, ya kan. Yang lain-lain gelangnya minimal 2 loh. Aku cuma 1. Hedonis gitu ya. Hilang rasa syukur terhadap suami. Terus juga FOMO, ya, kena penyakit fear of missing out, ya, takut kudet, ya, kurang update. Gitu. Akhirnya kerjanya apa? Gibah, ya, gosip aja, ngomongin yang lain. Gitu. Padahal intinya karena proyeksi dirinya nggak bisa mengejar, ya, update. Terus berlomba berkiprah di sektor publik, ya, bermudah-mudah atau menuntut menggugat talak ujung-ujungnya. Ya, karena apa? Karena dia merasa diri dia tidak bisa mewujudkan apa namanya self existence-nya, eksistensi dirinya, ya, self esteem-nya, ya. Sementara suaminya bisa kesana kemari. Ya padahal memang laki dan perempuan itu tugasnya berbeda. Gitu. Yang pernah saya jelaskan di sini kan, ingat wanita itu istilahnya dankima, komandan kompi markas. Ya. Jadi dia punya yang namanya domestic affairs. Ya, urusan-urusan domestik internal rumah itu dia ratu di situ. Dia sepenuhnya boleh ngatur. Makanya kita para laki-laki juga jangan terlalu banyak ingin intervensi gitu. Ya istri maunya wallpaper warna ini, terus kita bilang, aduh gimana sih? Padahal ya istri yang lebih banyak lihat wallpaper itu daripada kita kan. Kita kan jarang ada di rumah. Gitu. Nah jadi domestic affairs itu memang itu harus kita berikan keleluasaan wewenang kepada seorang istri. Tapi sebaliknya laki-laki itu international affairs-nya, ya kan, dia hubungan baiknya ke sana kemari dengan tetangga, ya kan, konsolidasinya dengan sesama ahli masjid, ya. Makanya dia laki-laki diharuskan sholatnya ke masjid supaya itu menjadi perekat dia bersama kepala-kepala pimpinan-pimpinan keluarga-keluarga lain, tetangga-tetangganya, begitu. Nah, jadi ini termasuk fitnah-fitnah wanita akhir zaman yang sangat sering terjadi. Ya, termasuk hilang rasa malu ini adalah ya pengajian ibu-ibu gitu. Kalau misalnya udah selesai bubar gitu, terus datengin ustadznya yang laki-laki gitu, ustadz foto ya rame-rame gitu ya kan. Nah, si ustadznya juga cuek-cuek aja gitu, ya ayo gitu kan, nggak menghayati perasaan istrinya di rumah gitu ya kan. Mestinya dia menghayati perasaan istrinya. Makanya saya bawa istri tuh fungsinya untuk jaga-jaga kalau ada minta foto ya kan, udah jelas hijabnya buat saya gitu. Nah jadi nggak boleh hilang rasa malu tuh, nggak boleh, harus ada rasa malu ya. Bahkan kalau ulama-ulama dulu tuh ya menjadikan syarat kalau kita mau menikah ya kan, diantara yang harus dicek itu calon perempuan yang kita akan lamar itu punya rasa malu tidak. Kalau rasa malunya tinggi itu bagus ya. Dan itu juga dijadikan salah satu side note ya, catatan pinggir terkait dengan Nabi Musa alaihissalam menikah dengan apa namanya anak dari seorang laki-laki di Madian itu kan. Itu cirinya kan, datanglah wanita itu dengan malu-malu ya kan kepada Musa alaihissalam ya, mengatakan bahwa ayahnya ingin memberikan upah atas apa namanya bantuan memberikan air kepada kedua perempuan tersebut. Baik. Yang kelima, petunjuk Nabi Muhammad SAW hidup di era fitnah akhir zaman. Jadi Nabi pernah memberikan kita petunjuk khusus dalam kaitan dengan fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Hadisnya berbunyi sebagai berikut, kita langsung lihat terjemahannya. Telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, saat kami berada di sisi Rasulullah SAW, Nabi menyebut-nyebut perihal fitnah. Lalu Nabi bersabda, jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka, telah luntur amanah mereka, sementara mereka menjadi begini, Nabi kemudian menganyam jari jemarinya begini, ya. Maka Abdullah langsung berdiri dan mendekat ke Nabi, lalu dia berkata, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa yang harus kulakukan di zaman seperti itu, di saat itu, ya. Jadi waktu Nabi menyampaikan hadis ini, ya kehidupan masyarakat di Madinah itu Masya Allah, ya penuh dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, saling cinta mencintai satu sama lain karena Allah, ya, tolong menolong, ya, jujur, ya, di mana-mana keadilan tegak, ya. Tapi Nabi menggambarkan suatu ketika akan muncul satu keadaan di mana fitnah tersebar, kemudian orang itu tidak bisa dipegang janji-janjinya karena merusak janji dengan mudahnya, kemudian luntur amanah, ya, terus kemudian masyarakat menjadi ya kusut begitu. Ya kalau bahasa Perancisnya apa? Mabaliut, ya, mabaliut gitu. Nah, ternyata Abdullah itu khawatir kalau dia nanti menemukan zaman itu. Ya. Maka dia langsung bertanya, apa yang mesti kulakukan di zaman seperti itu? Padahal zaman itu kita yang mengalami sekarang.
Ya nggak? Sekarang kan fitnah banyak ya. Sekarang ini mencari orang yang bisa memegang janji dengan kuat itu makin sulit. Terus mencari orang yang amanah itu dijaga benar, itu juga sulit. Mencari orang yang luntur amanah itu gampang sekali. Dan kemudian masyarakat juga menjadi pabaliut sekarang ya, luar biasa. Nah maka justru alhamdulillah Abdullah bertanya supaya kita yang hidup di zaman tersebut, kita tahu jawabannya apa. Ternyata jawabannya kata Nabi ada 6. Yang pertama, alzam baitak, tetaplah engkau di rumahmu, fokus pada keluargamu. Yang kedua, amlik alaika lisanak, kuasai lisan kalian, hati-hati dengan ucapan-ucapan kalian. Ya, termasuk kalau zaman sekarang, hati-hati dengan broadcast kalian. Ya lewat HP, lewat social media, ya, lewat platform-platform, ya, entah itu WhatsApp, entah itu Facebook, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya, kata Nabi, ambillah, lakukan apa saja yang kamu ketahui. Jadi, kerjakan apa yang kamu ketahui. Artinya, yang kamu nggak ketahui, jangan kerjakan. Jangan sok ngurus urusan yang kamu nggak menguasai. Yang keempat, tinggalkan apa saja yang kamu pungkiri, yang kamu tidak mengerti, kamu tidak ketahui. Makanya ada hadis bunyinya, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan akhlak seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang nggak ada guna bagi dirinya. Ya. Yang kelima, perhatikanlah urusan khusus dirimu. Jadi fokus pada inward looking, ya, lihat pada kondisi ke dalam diri Anda. Itu lebih utama daripada melihat kondisi orang lain. Terus yang keenam, yang terakhir, ya, da'anka amrul amah, jauhilah urusan orang banyak. Jangan sok heroik ingin menyelesaikan perkara orang banyak. Ya, karena apa? Karena ini era penuh fitnah. Nah, terus kemudian tadi dari 6 pesan Nabi, yang paling pertama adalah tetaplah engkau di rumahmu atau fokus pada keluargamu. Karena keluarga atau rumah tangga itu merupakan unit terkecil dari peradaban Islam. Jadi peradaban Islam itu dimulai dari rumah, dari keluarga. Ya. Makanya ketika Allah mengarahkan kaum wanita beriman dalam surat Al-Ahzab, itu diantara arahannya yang sangat jelas adalah waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian, wahai wanita-wanita beriman, tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu. Ya, wanita jahiliyah zaman dahulu tuh sangat senang untuk tampil cantik, tampil untuk apa? Untuk dilihat orang. Ya, bahkan mereka menyengaja pakai gelang itu di kaki, yang gelangnya itu ada loncengnya, supaya apa? Supaya nanti dia bisa goyang-goyang gitu, kincring-kincring gitu, supaya menarik perhatian orang. Ya. Padahal wanita itu justru dimuliakan ketika dia semakin tenggelam, semakin tidak bisa terlihat. Gitu. Semakin dia tidak mempertontonkan kecantikannya, keindahannya kepada masyarakat luas. Ya, semakin dia itu dimuliakan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang terakhir tentunya yang keenam adalah memelihara keistiqomahan. Karena semua kebaikan-kebaikan yang kita wujudkan pada diri kita, pada akhirnya yang paling menentukan adalah keistiqomahan kita menjaga kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Jadi seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu perkara yang dapat aku jadikan sebagai pegangan." Terus Nabi mengatakan, "Qul Rabbi Allah, thumma istaqim." Ucapkanlah Rabbku adalah Allah, kemudian tetaplah teguh atau istiqomah dengan kalimat Rabbi Allah itu. Maka aku mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan atas diriku?" Maka Nabi menaruh tangannya di lisannya sendiri, kemudian berkata, "Ini." Ya. Jadi artinya hati-hati dengan ucapan. Ya. Terutama kepada wanita, ya, karena wanita itu ciri khasnya dibandingkan laki-laki adalah ya banyak ngomong. Gitu. Kalau laki-laki justru sebaliknya, ya banyak diam. Gitu. Nah, karenanya wanita harus lebih utama lagi menjaga lisannya, hati-hati dengan lisan. Gitu. Terus syukur dan sabar, ya. Nabi pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Ajaib, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Seluruh urusan orang beriman itu selalu dalam kebaikan. Dan ini tidak dapat didapati kecuali pada seorang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Orang beriman itu jika memperoleh kesenangan, ya, maka dia bersyukur, dan bersyukur itu baik bagi dia. Jika dia ditimpa kesusahan, kemudaratan, duka, lara, nestapa, maka dia bersabar, dan bersabar itu pun baik bagi dia. Jadi orang beriman itu dikatakan istiqomah jika dia
selalu berpindah-pindah dari posisi sedang bersyukur terhadap karunia yang dia dapatkan dari Allah, dan dia bersabar terhadap mudarat yang menimpa dirinya. Terus yang terakhir, ya, Allah menggambarkan kebaikan atau hadiah yang akan diterima oleh orang yang teguh pendirian, orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah meneguhkan pendirian mereka sampai akhir hayat, dia tetap berprinsip Rabbunallah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan 3 hal. Pertama, janganlah takut. Yang kedua, janganlah bersedih hati. Dan yang ketiga, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Sebagian ulama mengartikan bahwa datangnya malaikat itu maksudnya ketika menjelang wafat. Jadi orang kalau hidup di dunia dengan prinsip Rabbunallah dan dia istiqomah sampai akhir hayatnya, maka menjelang dia wafat, malaikat datang, rombongan yang akan mencabut ruhnya itu, sambil memberikan dia 3 hal, 3 pesan, ya. Jangan takut, jangan bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada engkau. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bukan sekedar diucapkan, tetapi diperlihatkan calon surga tempat tinggalnya nanti di akhirat. Dan itulah rahasia kenapa sebagian orang beriman ada yang wafat dalam keadaan tersenyum, karena dia sempat tersenyum melihat ganjaran yang Allah sudah janjikan bagi dia di akhirat kelak nanti, yaitu surga yang menyenangkan. Terus yang terakhir sekali, kesuksesan yang sejati. Apa sih kesuksesan sejati? Ya Allah gambarkan di surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanya di hari kiamat nanti sajalah disempurnakannya balasan-balasan kalian. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, sungguh dia telah meraih kesuksesan. Jadi kesuksesan yang hakiki dalam ajaran Islam adalah apapun yang kita kerjakan di dunia ini mengantarkan kita di akhirat nanti, 1, dijauhkan Allah dari api neraka, dan 2, dimasukkan ke dalam jannah, ya. Wa ma hadhil hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikian kira-kira kaji kita pada hari ini tentang peranan muslimah di tengah